Aku suka, kamu suka. Pilkada serentak 2024 sudah memasuki masa tenang hari kedua. Sejumlah aparatur kampanye pun sudah mulai diturunkan. Sesuai dengan aturan KPU, masa tenang berlangsung mulai tanggal 24 November dan akan berakhir pada hari pemungutan suara 27 November nanti. Selama itu pula, kampanye dalam bentuk apapun dilarang oleh KPU. Pengamanan di sejumlah titik TPS pun sudah diinisiasi oleh Polda Metro Jaya. Di wilayah DKI sendiri terdapat 32.570 TPS dengan 330 TPS rawan, 6 TPS sangat rawan, dan 47 TPS khusus. Sementara itu, KPU Pusat juga menyatakan jika persiapan sudah hampir 100%. Bahkan, penyediaan logistik pun dilaksanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Lalu, bagaimana para calon kepala daerah mengisi hari-hari di masa tenang? Benarkah waktu dijelang pemungutan suara adalah masa tegang bagi sebagian pihak? Ikuti diskusinya bersama Detik Jateng, Detik Sumut, dan Detik Jabar dalam editorial review. Sementara itu beralih ke wilayah Sumbangsel. Detik Sore menelisik bagaimana praktik perburuan harta karun berjalan. Diketahui, sejumlah orang menggunakan peralatan sederhana untuk mencari benda-benda bersejarah di sepanjang Sungai Musi. Para pencari harta karun ini dikabarkan bisa mendapatkan barang antik dan berharga dari zaman kerajaan. Mulai dari dinasti Ming, dinasti Tang, dinasti Yuan, dan banyak lagi. Lalu, bagaimana bisnis ini berjalan? Ikuti laporan langsung jurnalis Detik Sumbangsel dalam Indonesia Detik ini. Dalam rangka Hari Guru, Detik Sore akan mengulas lebih dalam bagaimana nasib guru-guru di Indonesia. Dalam pemerintahan yang baru ini, sejumlah wacana digaungkan. Yang paling menguat adalah soal isu kenaikan gaji hingga perlindungan dari kriminalisasi. Sejauh mana usaha negara dalam melindungi profesi guru? Ikuti diskusinya dalam Sunset Talk edisi kali ini. Setelah ini, mari kita simak pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG sore ini. Lalu, mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Pocut Kamaral. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yeay. Wow, ini adalah definisi kedewasaan dari seorang Pocut Kamaral. Betul. Selamat sore Pocut. Selamat sore. Apa kabar? Baik. Hari-harimu dalam akhir pekan kemarin seperti apa? Gimana ya? Sibuk ya. Sibuk ya? Sibuk. Kerja? Sabtunya kerja. Sabtu kerja. Minggunya kebetulan sahabat saya nikahan, Pak. Jadi lumayan padat. Iya. Berkumpul bersama keluarga. Menikmati akhir pekan dengan secangkir teh. Betul. Kopi kemarin. Kopi. Biar bisa begadang ya kan. Katanya suka terong juga, terong hijau kali ya. Suka, iya. Udah pernah cobain belum, Pak? Kebetulan saya nggak suka terong sih. Tapi ini beda, terongnya tuh beda. Terongnya kayaknya namanya bukan terong deh. Detikers tau nggak? Yang kan? Bulat. Yang dia. Hijau. Kalau yang ungu kan panjang tuh. Betul. Nah kalau ini dia lebih kayak bulat yang kayak pipih dikit ya. Cuma dia gendut. Ya nggak sih? Iya betul. Atau yang panjang. Enggak, yang bulat. Yang bulat. Botol-8 itu loh. Ya, itu tetap terong. Cuma biasanya beda penyajiannya. Cara penyajiannya sama yang ungu itu. Dia biasanya raw gitu loh. Iya. Oh makannya mentah. Berarti bunyi dong. Krek-krek gitu. Betul. Rasanya pahit gak sih kalau gitu? Enggak. Tapi kan sensasi kreknya yang gue cari. Kayak kres gitu. Sama kayak Kusuka. Sensasinya keras. Kali ini kita mau makan yang rasa jagung Amerika, Detikers. Betul. Jadi ternyata Kusuka nih gak cuma ada rasa barbecue, original, keju gitu ya, balado maksudnya. Ternyata ada jagung Amerika juga loh. Ada ini, dan ini tuh baru tahu loh, jagung Amerika. Sweet corn. Benar. Bawahnya ada tulisannya sweet corn. Kita cobain ya. Ayo. Mari kita coba. Ya, sulit Pak. Iya, kita. Emang segelnya mantep banget ya. Sini gua boleh dicobain ya. Nah, ini lo coba duluan. Ini. Oh ya, oke, kita coba rasanya ya. Gimana rasanya?
Bedanya sama barbeque apa? Karena dari yang gua terawang-terawang kayaknya sama barbeque beda-beda tipis. Enggak kok. Kalau yang ini dia tuh ada hint manisnya gitu loh, ada hint manisnya. Terus rasanya lebih ke pokoknya enak deh, coba. Ya kan? Sweet corn. Oh iya benar. Jadi kalau misalnya pesen jagung bakar gitu, kita pesen yang manis, ada taste-nya. Ada taste jagung bakar di sini, tapi ini jagung Amerika tanpa bakar. Iya betul, nih jagung Amerika sweet corn. Dan kusuka itu juga udah ada di beberapa negara loh, ada di US, UK, Korea. Terus pokoknya kalau misalkan nih ya, The Tickers kayak kemana gitu, ke mancanegara sana ya kan. Terus aduh kangen lagi keripik-keripikan, mendingan beli kusuka karena udah pasti ada. Ya, coba aja kayak ke supermarketnya, minimarketnya, karena dia ada di banyak negara, The Tickers. You will find kusuka di rak supermarket itu pasti, karena mereka juga sudah tersertifikasi atau dapat cap FDA USA yang terkenal susah banget buat dapetinnya. Artinya kalau misalnya udah dapat itu bisa banget nih mereka ada di mana-mana. Iya. Jadi kualitasnya emang udah nggak diragukan lagi kusuka. Emang deh kusuka, aku suka, kamu suka. Emang enak ngobrol-ngobrol makanya kusuka ya. Apalagi kalau misalnya ngobrol-ngobrol terus naik gaji. Itu emang enak ngobrol-ngobrol naik gaji. Mau yuk. Bisa yuk sekarang yuk. Bisa yuk. Tapi ini ternyata ada yang menolak rancangan UMP 2025 yang kan ini baru ya katanya. Mau pakai formula baru si UMP 2025 ini. Kalau dari para buruh yang diwakili oleh Pak Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Pak Said Iqbal, usulan Peraturan Menteri Tenaga Kerja yang baru tentang upah minimum 2025 dinilai sangat bertentangan dengan keputusan MK yang kemarin baru saja menetapkan putusan terbaru untuk Undang-Undang Ketenagakerjaan gitu ya. Dalam usulan ini ditetapkan kenaikan upah minimum dibagi dalam dua kategori, yaitu ada kenaikan upah minimum untuk industri padat karya dan kenaikan upah minimum industri padat modal. Selain itu, dalam draft Permenaker tentang upah minimum itu juga ada isinya bahwa bagi perusahaan yang tidak mampu bayar kenaikan upah minimum 2005 dapat dirundingkan di tingkat bipartit perusahaan. Dan ini ditolak sama buruh. Hal lainnya yang ditolak di dalam draft Permenaker ini juga upah minimum sektoral rencananya diserahkan dalam perundingan bipartit di tingkat perusahaan. Atau dikaburkan kalimatnya yang terkesan Dewan Pengupahan Daerah gak perlu membahas penetapan upah minimum sektoral. Jadi ini ditolak sama buruh keseluruhan dari draft Permenaker ini yang sedang dibuat menakernya atau Permenakernya, dan buruh juga meminta kepada Presiden Prabowo supaya menolak isi draft Permenaker tentang upah minimum 2025 ini. Jadi kayaknya masih ada deadlock ya antara perbincangan antara buruh, pengusaha dan juga pemerintah gitu. Kabarnya kan terakhir ini akan ditetapkan ketika Pak Prabowo udah nyampe lagi ke Indonesia setelah dari kunjungan luar negerinya. Dan Pak Prabowo sudah tiba di tanah air hari Minggu kemarin. Artinya harusnya sih sebentar lagi ini akan diumumkan. Mungkin ya sebentar lagi ya harusnya ya. Semoga yang terbaik lah ya lagi-lagi ya. Dan nah ini nih buat pelanggan Shell. Pelanggan Shell enggak lah? Gue kebetulan kan nggak pakai kendaraan pribadi. Oh iya betul. Nah untuk nih pelanggan-pelanggan Shell diisukan tutup SPBU di Indonesia. Jadi Shell Indonesia diisukan bakal menutup stasiun pengisian bahan bakar umum di Indonesia. Benarkah demikian? Kabar tutupnya SPBU Shell di Indonesia terdengar oleh Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional. Menurut Ketua Komite Investasi Aspermigas, Moshe Rizal, dirinya mendengar desas-desus tersebut sejak beberapa pekan lalu. Oh, gitu. jadi dengar gogon gitu ya. Gosip-gosip underground itu ya kan. Dan dia bilang kabar hengkangnya Shell dari Indonesia itu tak lepas dari sulitnya bisnis penyaluran BBM di Indonesia. Gitu, karena saat ini didominasi oleh Pertamina. Tapi dari Shell-nya sendiri sebenarnya sudah
jawab soal isu ini. Mereka sih lebih ke normatif aja sebenarnya Oke. responsnya. Iya. Jadi disampaikan sama VP-nya, VP Corporate Relations Shell Indonesia, Susi Utapea. Beliau membantah kabar tersebut dan menekankan kabar yang beredar merupakan tidak benar. Walau demikian, Susi tidak dapat memberikan komentar terkait spekulasi yang terjadi. Jadi disebutkan nggak benar, tapi beliau tidak mau berspekulasi lebih lanjut tentang masa depan Shell gitu ya. Yang pasti apapun pada akhirnya mudah-mudahan bisnis dari perusahaan-perusahaan ini kalaupun mau tutup gitu ya tidak jadi beban buat para tenaga kerja kita ya. Iya, Yang akhirnya di betul. PHK mungkin dan harus cari kerjaan baru lagi, mudah-mudahan bisa dapat jalan Betul, tengah tapi terbaik. menurut gue sekarang sih harusnya jangan tutup dulu ya, karena kebetulan kan udah gak bisa pakai Pertalite. Kebetulan gue baru kemarin mau ngisi Pertalite, Pak, udah gak bisa, Pak. Udah nggak bisa Udah nggak lagi. bisa sekarang. Masih banyak kok SBU yang lain. Betul. Ada lagi, betul. ada BP juga di sini kan. Ada Vivo, Ada gitu. AKR. Iya. AKR Korporindo ada. Agak jarang dengar yang mungkin itu. Oh iya. Betul. Kita sapa dulu Bribda Eklesia. Selamat sore, Hai. Bribda Eklesia. Halo, selamat sore Edo dan Pocu. Selamat Hai, sore, mohon selamat maaf ya sore. kita agak cuekin lama Betul. tadi. Soalnya masa depan Betul, karena kita ngomongin bahan bakar kan Iya. sebenarnya bersinggungan banget sama Bribda Eklesia Oh kan, iya. yang sehari-hari di jalanan nih. kena paparan emisi dari bahan bakar. Betul, betul. Kalau itu betul. Iya, jangan lupa pakai masker ya Bribda Eklesia kalau lagi ini ya bertugas ya. Iya. Baik, ini Karena Bribda Eklesia, gua kali yang ngingetin oke, lo. baik, terima kasih. ini lagi di mana nih, Bribda? Saat ini saya berada di Simpang Halim, Jakarta Timur. Simpang Oh. Halim. Oh iya, kelihatan tuh pesawatnya. Iya. Oh iya, Bribda, Oh, Bribda, Eklesia. nggak usah dong disebutin nanti orang Rumahnya jadinya daerah tahu. situ, kan bisa daerahnya. Iya, agak luas kan Halim Ah. soalnya. Benar, Bribda Eklesia. Akamsi, Kenapa? Bribda Apakah Eklesia lokasi tempat tinggalnya di daerah Halim juga. Enggak dong, di Pancoran, di Oh, Korlantasnya. beda, ada produser kita emang agak sotoy Bribda Agak Eklesia. soto Maafkan juga, ya. ya. Kita Tapi deng- memang dekat. dekat Ah, sih, dekat, ya masih sekitaran Jakarta juga. Iya. Ya udah kita dengerin langsung dari Dekat, Bribda tapi Eklesia. dekat. Benar. Kita dengerin aja laporan dari Bribda Eklesia langsung ya sebelum banyak pertanyaan ajaib lainnya yang muncul. Iya, silakan Bribda Eklesia. Baik, terima kasih Edo dan Pocu. Selamat sore Detikers. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Halim, Jakarta Timur. Dapat kita lihat bersama seperti yang sudah tampak di layar kaca Anda Detikers bahwa situasi arus lalu lintas pada sore hari ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Cililitan ataupun yang akan berbelok kiri ke arah Halim dalam keadaan kondusif lancar. Perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang traffic light saja. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Selanjutnya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Bandara Halim ataupun tol Jakarta Cikampek juga dalam keadaan kondusif lancar pada sore hari ini dengan kecepatan kendaraan dapat ditempuh berkisar 30 sampai dengan 40 km per jam. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini. Untuk itu selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan tetap menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan dikarenakan di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang, kami menghimbau untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan bagi kendaraan yang akan melintas ke jalur tol, pastikan e-tol Anda dalam keadaan cukup agar tidak terjadi perlambatan di jelang gerbang tol. Dan bagi Detikers yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan, kembali pada Edo dan juga Pocut. Silakan. Terima kasih banyak Terima Bribda kasih. Eklesia atas laporannya. Kita jarang-jarang loh dilaporin langsung dari Halim. Iya, benar, jarang banget Kirain biasanya. mau laporin traffic pesawat juga sekalian tadi. Agak sulit ya, Pak ya. Terima kasih Bribda Eklesia. Terima kasih Bribda Eklesia. Baik.
sebenarnya Budi Eklesia mau nyampein pantun tahu, tapi Iya. udah keburu ditutup baik doang jadinya. Ya udah kalau gitu loh dia ngepantun silakan. Pak Edo. Ke Cikini naik kereta. Cakep. Yuk kita break aja. Belum ya? Belum. Oh Pak. belum. Kita hari ini ada market review nggak sih? Oh nggak ada. Jadi hari ini karena nggak ada Basheril Detikers, Pocut Ya. akan kasih testimoni bagaimana Pocut akhir-akhir ini ikut terjun ke dunia investasi. Halo, Alah. selamat siang, sore Pocut. Selamat sore. Gimana kabarnya? Baik. Saya dengar Pocut dalam beberapa minggu terakhir ini udah mulai masuk ke dunia investasi. Iya, dikit-dikit lama-lama kan mulai mengerti ya. Ah. Jadinya kayak tertarik gitu. Iya ya. Apa sih biasanya yang bikin Pocut tuh mulai melirik-lirik gitu? Melirik apa nih, Pak? Melirik portofolio investasi. Apa ya? Kurang uang ya? Iya udah kan itu udah pasti Iya, ya. iya, betul. Cuman kebetulan FOMO juga. Oh, Karena kan FOMO ikut semuanya juga, juga benar. ikutan. Tapi menurut gue ya, FOMO tuh juga nggak apa-apa loh. Buat yang baik ya. Kalau buat yang Benar. baik, ya kan? Kayak it's okay gitu loh. Betul-betul. Apa kira-kira ininya yang boleh di-spill portofolio investasinya Pocut yang diambil? Iya rahasia nggak sih Pak? Oh rahasia ya. Cukup konfidensial ya. Takut Iya. dicatat sama Ditjen Pajak soalnya ya. Soalnya kalau Pocut tuh investasinya nggak retail Detikers. Langsung Apa? 1 miliar. Amin ya. Amin. Kita boleh aminin kan kadang-kadang omongan adalah doa. Jadi Benar. mungkin baiknya kita ngomong yang baik-baik Betul. gitu. Kayak dolar nih kan. Wih. I didn't see it Ngomong nggak coming. gini lebih kan ngomongnya yang baik-baik kayak dolar. Iya, Kalau kita punya kenapa dolarnya dolar? banyak kan baik. Oh iya betul. Iya kan? Enak banget kalau pegang dolar tahu. Benar. Apalagi kalau dolarnya lagi menguat. Betul. Wah, Anda tidak cinta rupiah. Ya nanti kan ditukerin rupiah nggak apa-apa. Benar, itu kan Uh-uh. salah satu modal investasi juga ya. Tapi melemah apa? Melemah tipis aja nih. Oh, lagi melemah. Di awal pekan nih di level 15.860. Iya benar. Iya. Benar kan? Benar. Benar gitu. Agak melemah nih pagi ini gitu. Oke, dia tuh dolar melemahnya dibanding kemarin berarti berapa persen? Melemah 0,04%. Wah, bagus. Per pagi tadi ya. Per pagi tadi Iya, iya, betul. iya, iya, iya. Jadi sekitar 6 poin ke level 15.864 nih Pak. Keren. Jadi memang Gitu. kalau namanya mata uang tuh dia volatil ya. Betul. Naik turunnya tuh secepat Mm-mm. itu gitu loh. Bisa jadi 1 menit atau 5 menit kemudian beda lagi. Betul. Ngomong-ngomong nih kita udah masuk ke masa tenang ya hari ini. 25, 26, kemudian besok 27-nya lusa kita Ya. sudah nyoblos. Oh iya betul. Pak serem banget kalau nyoblosnya begini. Kita Kayak- boleh nyoblosnya begini aja nggak? Gini aja. Kalau nyoblos begini Lusa agak udah serem. nyoblos gitu ya. Nyoblos. Bukan nyoblos. Jangan nyoblos. Ini agak serem ya Pak ya. Iya iya, nyoblos tanggal 27. Aduh. Pocut udah tahu mau milih siapa? Udah dari awal kan saya udah tahu Pak. Dari awal aku tak pernah Kok nggak tahu? Bermain di belakangmu bener gak sih? percaya kata-katamu dong. Kenapa bermain di belakangmu? Ini ya, iya benar-benar. Aduh. 27, jadi Pocut nih akan milih karena beliau memang beliau Beliau. karena dia emang ada di Jakarta gitu. Betul. Jadi Kebetulan punya saya KTP Jakarta. Jakarta ya. garis keras Pak. Betul. Kalau gua kan agak jauh. Kalau mau terbang dulu ke Pekanbaru, Wani Piro. Tapi bisa nggak sih kayak kalau misalkan lo kan kerja di Pilpres. sini, bisanya kalau misalkan pilkadanya gitu kan, bisa nggak sih? Ya, kalau dari pilkada sini? enggak deh. Kalau pilpres bisa diurusin. Oh sayang banget ya, padahal kan bisa tuh suara-suara lo menentukan 5 tahun ke depan kan? Iya dong. Ya mungkin next time ya. Next time aja deh 5 gue tahun ke percayakan depan ya. suara gue ke anggota keluarga gue yang lainnya yang ada di Pekanbaru gitu. Iya betul ya semoga ya. Oke selanjutnya ada apa nih Pak Edo? Ada ini juga berita dari pilkada juga. Jadi semua detikers harus tahu kalau hari ini udah masa tenang ya. Jadi harusnya udah nggak ada lagi spanduk dan baliho pilkada Jakarta di jalanan atau dimanapun karena Yap. udah harus dicopot sama petugas. Betul. Petugas gabungan dari berbagai unsur di Jakarta Barat contohnya menurunkan sebanyak 53 alat peraga kampanye pada masa tenang pilkada 2024
petugas mencopot spanduk sampai dengan baliho. Jadi sudah disisir semuanya, ini harusnya sudah bersih gitu ya. Masa tenang yang berlangsung mulai kemarin tanggal 24 November sampai dengan hari pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Pada masa tenang ini, segala bentuk kampanye dilarang termasuk adanya alat peraga kampanye. Ya. Jadi misalnya Detikers ketemu gitu ya satu daerah atau tempat yang masih ada alat peraga kampanyenya, masih ada unsur-unsur kampanyenya, cus langsung dilaporin ke Bawaslu. Ya. I see. Terus ada juga nih Apa paslon lagi? pilkada nih yang umroh di masa Wah. tenangnya. Dia pakai jalur langit ya. Betul, tapi kan emang katanya jalur langit tuh menembus. Mm-mm. Jadi ya mungkin ya insya Allah. Siapa itu? Nih kita lihat ya. Oh, Pak Suswono lagi umroh nih. Barengan gitu. sama Pak Ridwan Kamil. Coba kita cek. Hmm. Oh sendiri nih kayaknya nih. Coba kita lihat. Oh, nggak cuman umroh doang, Pak Dharma Pongrekun juga mau puasa katanya. Oh, puasa juga. Puasa betul, puasa. Terus habis itu ada yang umroh. Pak Suswono ini pergi bareng Syaiku. Hmm. Gitu. Insya Allah besok mau umroh katanya. Semalam. Tuh, gitu. Semalam perginya. Semalam ngomongnya berarti hari ini harusnya. Iya, berarti beliau cepet juga ya kayak kemarin misalnya hari ini perginya. Terus balik lagi di besok gitu misalnya. Karena kan 27-nya harus nyoblos kan. Ah, itu dia betul kan? juga ya Emang- Pak ya. Emang bisa Cut, kalau kayak back to back gitu cepet banget. Nah kebetulan kan kalau boleh jujur saya juga belum pernah umroh insya Allah tahun depan. Oh, ya amin, kan? amin. Amin. Jadi saya sebenarnya nggak tahu Pak. Oh, gitu. Takut Anabel saya kali ini nggak baik karena menyangkut Tuhan. Iya. Iya ya, kata Pak Suswono nih Detikers, beliau menyampaikan segala ikhtiarnya sudah dilakukan semasa kampanye, sehingga yang diperlukan ini adalah di masa tenang ini beliau ingin meningkatkan spiritualitas beliau dengan cara pergi umroh ke Tanah Suci begitu ya. Suswono rencananya akan pergi bersama Cagup Jawa Barat Ahmad Syaiqo. Jadi hari ini harusnya sudah berangkat Pak Suswono dan juga Pak Syaiqo, dan tidak barengan sama Pak Ridwan Kamil. Katanya, dan sementara paslon lainnya kayak tadi di spill sama Pocut gitu ya, Pak Darmo Pongrekun itu beliau puasa katanya. Senin Kamis. Tunggu, kalau Kamis kan besokannya bisa sih. Iya, Tapi ini kan udah kelar masuk ya? Seninnya. Hitungannya, ya Seninnya gitu. Benar, jadi kalau tim Dharma Kun ini yang pasang relawan di wilayah masing-masing jadi lebih mudah. Wow, dia bergerak, kursornya pemirsa, mohon maaf sekali jadi kehilangan beritanya. Nah, begitu relawan masing-masing tahu ini harus dicabut, tentunya mereka sendiri yang cabut. Karena apa? Mereka yang tahu di mana mereka pasang. Jadi mereka mengimbau para relawan dan juga termasuk orang-orang yang mendukung mereka, yuk di masa tenang ini semuanya dilepas lagi biar bener-beneran tenang. Oke, dan setelah ini tuh ada editorial review. As always. Topiknya adalah masa tenang jangan tegang nih, buat yang lagi tegang-tegang nih di luar sana menunggu masa tenang ini. Kita bakalan ngobrol-ngobrol sama Detik Jabar, Detik Jateng, sama kemungkinan Sumut. Gitu. Sama Sumut juga ya. Yes, kemungkinan. Jadi tunggu ya abis ini ya. Oke deh, kalau gitu kita sambil nungguin editorial review, sambil kita juga ngemil Detikers. Sekarang kalau lagi sore-sore gini, ini lagi dingin juga lagi. Enak banget kalau sambil ngemilnya kusuka lagi. Betul, kusuka emang terbaik. Karena kusuka, aku suka, kamu suka. Kita ketemu lagi di editorial review. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Sore. Nggak cuma oleh-oleh. Ku suka, aku suka, kamu suka.